Manchester United jajaki transfer Tammy Abraham di 2023. Manchester United dilaporkan sangat tertarik untuk merekrut Tammy Abraham. Sejauh ini ada banyak striker yang sudah dikaitkan dengan Manchester United. Salah satunya adalah bomber AS Roma, Tammy Abraham. Dilansir Give Me Sports, ketertarikan MU terhadap Abraham bukan isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan akan mencoba untuk mengamankan jasa striker AS Roma itu di tahun 2023. Frenkie de Jong sepakat berpisah dengan Barcelona. Frenkie de Jong dan Barcelona dilaporkan sepakat berpisah pada bursa transfer musim dingin 2023 mendatang. Sejatinya, isu hengkangnya Frenkie de Jong bukanlah barang baru. Sejak musim lalu, nasibnya di Camp Nou terus diungkit-ungkit. Bukan tanpa alasan, musim panas lalu, Barcelona sudah jor-joran di saat klub masih dilanda krisis. Sayangnya hasilnya masih jauh dari kata memuaskan. Menurut media yang berbasis di Spanyol itu, De Jong pun setuju untuk berpisah lantaran klubnya diambang tak lolos fase 16 besar. Fred dikritik brutal usai tampil buruk. Fred kembali memperkuat The Red Devils di laga kontra Newcastle, akhir pekan kemarin. Tapi gagal memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan kesan baik, dengan tampil mengecewakan. Puncaknya ketika ia gagal menyelesaikan crossing Marcus Rashford ke gawang tak berkiper, di menit akhir. Hal-hal seperti itu bisa disadari dan itu menjadi masalah. Fred bermain untuk Manchester United, bukan di League 2, dan semua orang bakal beropini soal performanya, ucap Saha. Jurgen Klopp membantah gol Mohamed Salah ke gawang Manchester City hanyalah faktor keberuntungan. Jurgen Klopp menegaskan, gol itu adalah hasil kehebatan Mohamed Salah, serta kerjasama anak asuhnya. Klopp menegaskan gol Mo Salah itu bukan karena pemain Manchester City, Joao Cancelo yang kehilangan bola. Saya malah tidak melihat ada pemain yang kehilangan bola. Yang saya lihat seorang pemain yang menggerakkan tubuhnya dengan sangat baik, dan mengalahkan kiper dalam situasi 1 lawan 1, dan itu gol kelas atas, ujar Klopp. Kasus Christian Pulisic semakin mengkhawatirkan. Christian Pulisic belum juga mendapatkan menit bermain reguler, di bawah asuhan Graham Potter di Chelsea. Situasi ini cukup mengkhawatirkan, bahkan Pulisic mungkin harus mempertimbangkan opsi meninggalkan klub. Pulisic masih dianggap sebagai salah satu pemain terbaik asal Amerika Serikat. Sayangnya, karir Pulisic di level klub tampak mengkhawatirkan. Dia sudah cukup lama bermain di Chelsea, pelatih datang silih berganti, tapi tidak ada menit bermain reguler bagi Pulisic. Arsenal dinilai bisa ulangi kisah sukses Leicester. Arsenal menjadi kuda hitam persaingan juara Premier League musim ini. The Gunners dinilai bisa mengulang kisah sukses Leicester City, 6 tahun lalu. Kiprah moncer Arsenal sejauh ini bisa dibilang mengejutkan. The Gunners tak diprediksi masuk persaingan juara, karena performa angin-anginan mereka musim lalu. Performa gemilang Arsenal pun mendapat pujian Michael Owen. Mungkin setelah hari ini orang akan berpikir, tunggu, 4 poin adalah jarak kecil yang bagus. Saya mengarahkan pikiran saya kembali ke Leicester, kata Owen. Rafael Leao jadi rebutan Chelsea dan MU. Winger AC Milan ini akan diperebutkan tim top Eropa, rumornya Chelsea dan Manchester United antri paling depan. Leo sempat dikabarkan akan cabut dari AC Milan di musim panas kemarin. Akan tetapi, Leo menyatakan loyalitasnya. Namun, rumornya musim panas tahun 2023, AC Milan dikabarkan akan siap menjualnya dengan harga tinggi. Ada 2 klub Liga Inggris yang sudah mengantri. Mereka adalah Chelsea dan Manchester United. Kedua klub itu dikabarkan meminati Rafael Leao sejak musim panas kemarin. Conte puji Ronaldo setinggi langit jelang MU versus Tottenham. Jelang pertemuan tersebut, Conte teringat saat Tottenham dikalahkan MU 2-3 pada musim lalu. Saat itu 3 gol kemenangan MU diborong lewat hat-trick Ronaldo. Saya pikir saya yang harusnya mengajukan pertanyaan ini, karena musim lalu dia mencetak hat-trick melawan kami. Dan semoga saja tidak terulang, ucap Conte dalam konferensi pers. Kita berbicara tentang pemain yang luar biasa, pemain top, menurut pendapat saya. Kita berbicara tentang seorang pemain, yang terus membuat perbedaan untuk tim, dan tempat dia bermain, kata Conte menambahkan. Gleison Bremer harus absen cukup lama, karena cedera hamstring. Bek anyar Juventus Gleison Bremer dipastikan absen selama 3 pekan.
Absennya Bremer dikarenakan cedera hamstring yang dialaminya. Juve pun memastikan bahwa sang pemain telah menjalani pemeriksaan medis, serta dipastikan cedera hamstring di paha kirinya. Ini akan memakan waktu sekitar 20 hari bagi pemain untuk pulih sepenuhnya, tulis Juve di laman resmi mereka. Diketahui, cedera Bremer didapat ketika Juve menghadapi Torino. Bremer akan melewatkan pertandingan penting, salah satunya 2 pertandingan di Liga Champions. The Lily-Whites tak diperkuat 2 penyerang andalan. Menghadapi Manchester United, Tottenham Hotspur justru kehilangan Richarlison dan Dejan Kulusevski akibat cedera. Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte. Richarlison mengalami cedera betis saat membantu timnya meraih kemenangan 2-0 atas Everton akhir pekan lalu. Sementara Dejan Kulusevski mengalami cedera hamstring saat membela timnas Swedia di jeda internasional. Antonio Conte pun mengatakan, Richarlison hanya mengalami cedera ringan, tetapi membutuhkan waktu untuk pemulihan. Cody Gakpo jadi rebutan klub papan atas. Cody Gakpo ini menjadi salah satu pemain yang dinilai potensial untuk menjadi mesin gol bagi klub top Eropa yang mengincarnya. Dikutip dari Sportskida, jika kabar ini benar, Cody Gakpo akan pindah. Maka kemungkinan Manchester United akan ambil Cody Gakpo pada Januari 2023. Selain bersaing dengan AC Milan, Manchester United juga bersaing dengan Real Madrid untuk dapatkan Cody Gakpo. Baik Real Madrid dan AC Milan sama-sama tertarik dengan penampilan penyerang Belanda tersebut. Inter Milan coba amankan Milan Skriniar agar tak lepas ke PSG. Inter Milan mulai negosiasi ke bek mereka. Milan Skriniar disodorkan kontrak baru untuk mengantisipasi lepas ke PSG. Inter Milan yakin bahwa mereka dapat mengikat Skriniar, dan sedang mempersiapkan pembicaraan mengenai masa depannya. CEO Nerazzurri, BP Marotta membuat situasinya cukup jelas, ketika berbicara di Football Gala. Membenarkan bahwa pertemuan sudah dekat, dan klub telah menyiapkan tawaran. Milan Skriniar diinginkan oleh Paris Saint-Germain dan Tottenham di musim panas, tetapi Inter Milan menolak kedua tawaran tersebut. Ambisi Kevin De Bruyne usai Man City dinobatkan jadi klub terbaik. Manchester City dinobatkan sebagai tim sepak bola terbaik dalam acara penghargaan Ballon d'Or 2022. Meski demikian, gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne sepertinya tidak merasa puas. Dia dengan dingin menyiratkan The Citizen masih butuh prestasi lebih untuk mengukuhkan diri sebagai yang terbaik. Kami telah memenangkan banyak trofi dan belum merengkuh Liga Champions, tetapi kami bangga dengan cara kami bermain. Dan kami akan terus berusaha untuk mendapatkan trofi Liga Champions musim ini, tambahnya. Hasrat Liverpool boyong Frenkie de Jong kembali menyala. Liverpool rupanya belum berhenti memikirkan untuk merekrut kekuatan baru yang akan mengisi lini tengah. Nama Frenkie de Jong kembali mencuat sebagai buruan The Reds. Berbagai laporan di Inggris menyebut bahwa de Jong menjadi pilihan utama dari Jurgen Klopp saat ini. Mengingat krisis lini tengah dari Liverpool belum juga berakhir. De Jong sempat menjadi buruan utama Manchester United ketika ditangani oleh Erik ten Hag. Kepindahannya hampir terwujud, tapi akhirnya gagal dilaksanakan karena tunggakan gaji. Striker Newcastle United dan timnas Swedia, Alexander Isak dikonfirmasi mengalami cedera paha dan harus absen cukup lama. Bomber berusia 23 tahun itu baru 3 kali bermain untuk Newcastle karena cedera. Kami tidak berpikir kami akan melihatnya bermain lagi sebelum Piala Dunia. Dia mengalami cedera di pahanya, jelas How. Ini sangat membuatnya frustrasi. Sebagai pemain baru yang datang ke liga dan klub baru, Isak membuat dampak instan bagi Newcastle, setelah mencetak gol pada laga debutnya melawan Liverpool dan juga melawan Bournemouth. Real Madrid kembali tanpa Thibaut Courtois. Courtois sudah 5 kali absen memperkuat Real Madrid pada musim ini. Tenaga Thibaut Courtois tak bisa dipakai Real Madrid saat ke markas Elche, pada lanjutan La Liga Spanyol. Peran yang ditinggalkan Courtois akan dihuni Andriy Lunin. Pemain Ukraina tersebut menunjukkan performa yang oke dalam menjaga gawang Los Blancos. Thibaut tidak ada besok. Dia berlatih dengan normal, dia melakukan pekerjaan dengan baik, kata pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. Juventus bidik ex-pelatih PSG, sebagai pengganti Allegri. Usai kekalahan dari Maccabi Haifa, Agnelli pasang badan untuk Allegri.
Agnelli menegaskan, Juve sama sekali tidak mempertimbangkan opsi memecat Allegri. Bianconeri akan terus mempertahankan Allegri. Meski di mulut terus mendukung Allegri, Agnelli diklaim Gazzetta dello Sport, diam-diam mulai mengincar sosok yang tepat sebagai pelatih baru Juventus. Kandidat baru yang dipertimbangkan oleh Agnelli, yakni Mauricio Pochettino yang sempat menjadi incaran lama Manchester United. Hasil Brighton versus Nottingham Forest, skor 0-0. Laga berlangsung seru sejak awal babak pertama. Peluang Brighton lewat aksi Leandro Trossard masih bisa dimentahkan Dean Henderson. Demikian dengan tembakan Solly March. Brighton hampir saja membuka keunggulan lewat tembakan keras Trossard. Tapi sayang, upaya pemain asal Belgia itu masih digagalkan mistar gawang. Skor 0-0 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Berkat hasil ini, Brighton kini menduduki peringkat 7 klasemen dengan poin 15. Sementara itu, Nottingham Forest naik ke peringkat 19 dengan poin 6. Hasil Atletico Madrid versus Rayo Vallecano, skor 1-1. Atletico Madrid gagal mempertahankan keunggulan ketika melawan Rayo Vallecano di Wanda Metropolitano. Atletico sudah membuka keunggulan di menit ke-20 melalui sontekan Alvaro Morata. Selepas gol itu, Atletico berulang kali menebar ancaman, tetapi tidak ada yang menjadi gol kedua. Sebaliknya, Rayo jadi bermain lebih terbuka di babak kedua. Setelah berkali-kali punya peluang yang terbuang percuma, Rayo berhasil samakan kedudukan di menit ke-90+1. Radamel Falcao menjadi pahlawan, setelah eksekusi penaltinya berjalan lancar.